Um, I think we are ready to go. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman. Selamat sore dari Canberra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good timing. Yang saya hormati Bapak atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra, Bapak Dr. Muhammad Najib. Yang saya hormati Bapak Profesor Akbar Ramdhani, Ketua IARNA, seluruh Ketua IARNA untuk IARNA adalah Indonesian Academic Researcher Network, jadi ikatan para akademisi dan researcher Indonesia yang ada di Australia. Yang saya hormati juga kepada para koordinator IARNA di setiap negara bagian, dan juga para anggotanya. Yang sangat saya hormati para pembicara kita yang sangat spesial hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, sahabat saya Ibu Trina Fisati PhD, serta Bapak Dr. Arthur Lelono. Dan juga yang saya hormati para penanggap kita. Kami menyiapkan panel penanggap dari tim IARNA, yaitu akademisi Indonesia Australia dari 3 perguruan tinggi yang berbeda dengan 3 keahlian yang berbeda, yaitu Ibu Associate Profesor Dewi Thoyib PhD, Bapak Dr. Arianto Patundru, dan Dr. Salut Muhyiddin. Yang terhormat juga semua hadirin yang menyempatkan hadir di acara yang spesial ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini suatu kehormatan yang luar biasa, kehormatan untuk menjadi MC dan sekaligus moderator pada acara ini. Perkenalkan, saya Siti Maisuri Patahuddin, dosen di University of Canberra dengan bidang STEM Education Research. Kemudian posisi saya selaku koordinator IARNA di ACT, dan juga saat ini mendapat tugas sebagai Managing Director for Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional untuk kawasan Australia dan New Zealand. Tapi posisi saya yang paling relevan dalam meeting ini adalah sebagai koordinator I4 di bidang keilmuan sosial dan humaniora. Oke, adapun kegiatan kita hari ini seperti yang tersebar di brosur, yaitu kegiatan yang tersebar di brosur adalah sosialisasi program BRIN di bidang sosial dan humaniora. Oke, adapun struktur kegiatan ini kita akan awali dengan sambutan dari Ketua IARNA, kemudian sambutan dari Pak Adikbud sekaligus membuka acara ini, dan selanjutnya presentasi dari BRIN yang diikuti oleh tanggapan atau respon dari para panelis kita, dan yang terpenting lagi adalah tanya jawab. Oke, untuk tidak membuang waktu, saya ingin mempersilahkan kepada yang saya hormati Bapak Profesor Akbar Ramdhani untuk memberikan sambutan selaku Ketua IARNA. Itu ada yang raise hand terus, itu ngapain ya Mbak ya? Sebentar, itu ada 4 orang. Apa enggak diturunkan aja raise hand-nya itu? Teman-teman, jadi raise, thank you so much. Jadi teman-teman yang ada di sana ya, ini ada co-host yang bisa membantu untuk lower hand, so it doesn't distract our meeting. Saya persilahkan Pak Akbar. Baik, terima kasih Bu Siti. Selamat sore, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu di Indonesia, dan selamat sore di Australia.
Saya Akbar Ramdhani, Ketua Umum IARNA, tidak akan mengambil banyak waktu, hanya ingin sedikit saja menyampaikan terima kasih dan juga ingin menyampaikan terima kasih dan juga menyampaikan bahwa kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Embassy Republik Indonesia melalui atas pendidikan dan kebudayaan Bapak Muhammad Najib dan juga dengan BRIN untuk menyelenggarakan event hari ini. Semoga event hari ini kita bisa mendapatkan manfaat sehingga ada juga terjadi suatu kolaborasi yang nyata. Baik, mungkin tanpa mengambil waktu lebih banyak, saya kembalikan lagi ke Ibu Siti. Terima kasih, Ibu Siti. Kayaknya masih mute, Ibu Siti. Terima kasih. Sebelum saya lanjut, saya ingin meminta bantuan kepada co-host untuk membantu mengontrol ini ya. Kita berharap ketika ada satu bisa mute. Oke, thank you. Silahkan Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Prof. Akbar selaku Ketua IARNA, Prof. Ahmad Najib Burhani. Oh, namanya sama sama saya nih, cuma bedanya beliau orang terkenal ya. Dan juga tim, ada Bu Trina, kemudian ada Pak Arthur, dan para panelis ini ada Pak Arianto, kemudian Pak Salut dan Bu Dewi, serta Bapak Ibu sekalian, serta sosialisasi program-program BRIN untuk bidang sosial dan humaniora. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada hari ini kita hari Jumat, hari yang sangat baik ya, kita bisa mendengarkan satu informasi yang sangat penting saya kira. Pak Prof. Ahmad Najib Burhani, saya perlu informasikan bahwa keberadaan BRIN ini memang memberikan satu gairah baru bagi publik ya untuk melihat satu riset-riset yang lebih komprehensif, yang lebih memberikan dampak, yang lebih bisa membawa Indonesia nanti menjadi negara yang memiliki daya saing yang lebih tinggi. Gairah itu juga bisa kita lihat dari ini Pak Najib nih. Pada saat hari pertama saya umumkan informasi kegiatan ini, itu yang daftar langsung lebih dari 100 orang. Jadi betapa orang pengen tahu nih BRIN ini seperti apa gitu, dan apa yang bisa kita sama-sama kontribusikan dalam pengembangan penelitian di Indonesia ya, dan juga kaitannya dengan teman-teman di Australia. Di sini kita ada IARNA alhamdulillah, dan IARNA punya sejumlah peneliti ilmuwan kita yang memang memiliki concern di bidang sosial dan humaniora. Nah, jadi saya berharap dengan sosialisasi program dari BRIN ini, mudah-mudahan kita bisa menemukan puzzle ya dari peneliti-peneliti di Australia ini bagaimana bisa ikut berkontribusi melalui BRIN, dan juga tentu peneliti-peneliti di Indonesia ya, dengan gairah yang luar biasa ini. Peneliti-peneliti Indonesia sepertinya ingin juga ikut kontribusi di dalam penelitian-penelitian di BRIN. Karena memang secara official mungkin para peneliti tidak semuanya bisa masuk ke BRIN, tetapi ya tentu ada peneliti di perguruan tinggi, ada peneliti di tempat-tempat lain yang juga mungkin punya concern yang sama, tetapi mereka tentu tidak bisa masuk ke BRIN, tetapi ingin juga berkontribusi dan berkolaborasi dengan BRIN. Nah, mudah-mudahan ya saya berkali-kali membaca Kepala BRIN menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penelitian,
Dan mudah-mudahan ini di bidang sosial dan humaniora bisa kita dapatkan peluang-peluang itu, dan tentu harapannya sama-sama kita bisa memberikan penelitian yang berdampak ya bagi bangsa kita. Mudah-mudahan diskusi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat buat semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BRIN pada hari ini yang sudah bersedia untuk bersosialisasi dengan semua peneliti di Indonesia maupun di Australia. Juga pada Yarna yang selalu menjadi motor ini di dalam pengembangan kolaborasi antar peneliti di Indonesia dan di Australia. Bu Siti adalah MC yang handal dan juga sekaligus moderator yang handal. Jadi saya percayakan kepada Bu Siti untuk memimpin jalannya acara ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Najib. Saya izin untuk share layar ya Pak. Sebentar saja. Oke. Terima kasih banyak teman-teman, dan saya berterima kasih kepada semua peserta yang memahami maksud kami. Jadi pada waktu pembicara kita atau presenter kita berbicara, mohon ya baik. Audionya dimatikan, video juga dimatikan. Dan satu lagi permintaan saya sebagai moderator, saya memohon semua peserta untuk memberi name, jadi memberi nama lengkap dan juga nama institusi. Jadi misalkan Siti Maisuri Patahuddin dalam kurung University of Canberra. Oke, dan saya meminta tolong kepada co-host karena sesi ini amat sangat penting teman-teman. Bila mana ada peserta yang bisa secara tidak sengaja ataupun ini ya bisa mendistraction, mengganggu jalannya acara, saya mohon untuk dibantu co-host. Terima kasih. Oke, sesuai dengan yang kita lihat di brosur, bahwa kita punya 3 pembicara dan 3 panelis. Oke, untuk pembicara kita pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani. Beliau adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora di BRIN. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh Bu Trina Fisati, PhD. Beliau adalah koordinator program dan anggaran dari ilmu bidang ilmu sosial dan humaniora. Oke. Dan akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Arthur Lelono. Saya tidak akan memberikan perkenalan yang rinci, beliau akan memperkenalkan diri sekaligus. Waktu 30 menit untuk beliau menyampaikan presentasinya, dan akan dilanjutkan oleh tim panel kita, Ibu Associate Profesor Dewi Thoyib. Beliau adalah dosen marketing di Monash Business School, Monash University. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Arianto Patundru, dosen ekonomi ENU dan koordinator kerjasama kebijakan di Indonesian Project ENU. Dan juga dilanjutkan lagi oleh Bapak Dr. Salut Muhyiddin, pakar demografi kita yang tahu persis berapa ilmuwan yang ada di Australia ini dan di mana saja mereka. Saya kira itu untuk singkatnya saya persilahkan pada Bapak para presenter dari BRIN. Silahkan, terima kasih banyak. Langsung Bu Siti. Iya, silahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Pak Muhammad Najib, Pak apa tadi yang ini nyari? Akbar, Ketua Akbar. Yarna. Ya, Pak Ketua Yarna, terus Mbak Siti dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini.
Mungkin saya akan presentasi singkat saja ya, biar nanti ada banyak kesempatan tanya jawab. Bu Trina mau share atau saya langsung yang share? Oke. Saya waktu disebut ada Pak atas Adikbud akan hadir, itu saya pikir Pak Imron Hanafi. Ternyata sudah ganti. Dan yang sekarang namanya sama dengan saya, Pak ya. Terus kemudian ketika diberitahu Bu Trina daftar anggota IARNA, wah saya banyak yang kenal nih, ada Mas Budi, ada Eva, ada yang lain-lain gitu. Sebagian bahkan beberapa kali ketemu. Jadi ini para ilmuwan yang berdedikasi dan memiliki yang sudah established kayak gitu ya, memiliki tempat yang sangat istimewa di dalam dunia akademik yang perlu untuk kita bekerja sama, perlu untuk ya kalau umpamanya tadi Mas Budi itu bilang pensiun, wah kita ajak aja ke BRIN kayak gitu ya, atau teman-teman yang lain barangkali bergabung ke BRIN, tertarik kayak gitu ya, untuk memperkuat lembaga riset kita sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan juga kita semuanya kayak gitu. Jadi tujuan daripada kegiatan sore ini diantaranya adalah melihat beberapa hal yang ada di BRIN, kolaborasi yang mungkin bisa kita lakukan, kesempatan yang mungkin sebagian daripada Bapak Ibu semuanya tertarik untuk bergabung, dan juga apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membangun riset dan inovasi nasional. Jadi kita sangat berharap bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya untuk menguatkan ekosistem riset yang ada di tanah air, sehingga kiblat kita bukan hanya nanti di luar negeri, tapi negara kita menjadi kiblat dalam riset dan inovasi, memiliki tempat yang terhormat di dunia akademik internasional, dan memproduksi banyak pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Itu yang menjadi harapan kita diantaranya dengan pertemuan hari ini. Nah, mungkin sebagian sudah mendengar tentang BRIN, tetapi barangkali ada sebagian yang belum, jadi kita mencoba untuk presentasikan sedikit. Yang ini khusus tentang IPSH, nanti yang lebih lengkap barangkali kita bisa adakan lagi waktu yang lain ya. Nah, berikutnya Bu Trina, ini sedikit beberapa hal, nanti sebagian saya akan sampaikan, sebagian disampaikan oleh Bu Trina, dan Pak Arthur akan menambahkan beberapa skema yang kita bisa, diantaranya kita bisa tawarkan atau kerjasamakan dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi yang sedikit tentang informasi tentang pendirian dan juga struktur daripada BRIN adalah sebagai berikut ini. Mungkin terusnya Bu Trina. Oh, ini sejarahnya dulu. Ya, ini juga sebetulnya informasi yang sudah beberapa kali ada di dalam informasi di website kami juga ada, tetapi sekilas bahwa memang riset di tanah air itu sudah ada sudah lama, sejak tahun 1817, tetapi seperti yang ada dalam beberapa ulasan, kita terjebak misalnya selama ini pada teknokratisme, dan juga ada keterjebakan pada birokrasi, dan ada beberapa persoalan yang lain. Jadi tahun 1817 itu sudah diawali dengan Botanical Garden di Bogor, kemudian setelah kemerdekaan ada beberapa institusi riset, lembaga riset yang didirikan, termasuk yang awal itu adalah MIPI dan Durenas tahun 50-an dan 60-an. LIPI sendiri tahun 67 berdiri, yang ada dua bagian yaitu Leknas dan LRKN. Nah, selain LIPI, MIPI, Durenas itu di negara kita dulu ada beberapa lembaga, semisal LAPAN, Batan, Puspitek, dan BPPT. Dan ada, saya kira di setiap kementerian itu ada katakanlah litbangnya dan juga beberapa direktorat yang menangani penelitian. Nah, sekarang dengan pendirian daripada BRIN ini, semua institusi LAPAN, Batan, Puspitek, BPPT, LIPI, dan juga beberapa
lembaga riset di kementerian itu dilebur menjadi satu lembaga, yaitu BRIN, yang kalau umpamanya jumlahnya itu dulu misalnya LIPI hanya sekitar 3.000-an, sekarang lembaga BRIN itu memiliki periset yang hampir 15.000 ya Pak Arthur ya, nanti mohon dikoreksi kalau saya salah, ya sekitar 15.000 orang peneliti, jadi sangat besar, secara SDM sangat kuat kayak gitu ya. Yang mungkin perlu ditingkatkan diantaranya adalah kualitas kita, produksi kita, pengetahuan kita, dan juga kolaborasi kita sebagai upaya untuk meningkatkan hal tersebut. Berikutnya, ini sejarah ya, sejarah riset dan inovasi nasional. Kalau umpamanya diruntutkan dari sejak pendirian negara kita tahun 1948, itu inisiatif untuk membangun riset yang kuat di dalam negeri itu sudah ada sejak Soekarno. Kemudian ada berbagai bentuk yang katakanlah Kementerian Riset dan Teknologi dengan beberapa kali perubahan nama. Ada banyak lembaga yang sudah didirikan, termasuk misalnya ada IP di Indonesia itu ya, ada DRN, kemudian ada Dewan Riset Nasional itu, termasuk juga Eijkman yang didirikan tahun 92. Kemudian ada BPPT dan sebagainya itu, Kemenristek sendiri yang kemudian menjadi bagian daripada BRIN. Yang terakhir itu adalah tahun 2021 itu semua proses itu digabung menjadi satu di dalam payung BRIN, dan termasuk di dalamnya adalah SDM-nya yang juga infrastrukturnya, meskipun belum semuanya infrastruktur, dan juga pendanaannya. Jadi kalau umpamanya kita mendengarkan Pak Presiden itu menyebutkan dana riset itu 26 triliun yang sebetulnya sangat besar, tapi selama ini dana itu memang terbagi-bagi di dalam beberapa lembaga yang terpisah-pisah di dalam kementerian. Nah, yang sekarang ditangani oleh BRIN itu adalah sekitar 6 triliun. Mungkin ada penambahan, tetapi untuk tahun ini saya kira kapasitas kita untuk spend itu ya, untuk dana itu tidak lebih dari 10 triliun ya gitu. Meskipun Pak Jokowi dan juga Dewan Pengarah BRIN, Ibu Mega itu ingin memberikan lebih, tapi kemampuan kita saat ini belum sampai ke situ, dan menurut Pak Kepala kalau umpamanya kita diberikan lebih sementara kapasitas kita untuk melakukan tidak banyak, kita akan menjadi pesta-pesta saja gitu ya, dan semuanya nanti akan jadi masuk penjara kayak gitu. Dan itu makanya kita tidak mau menerima lebih dari yang kita kapasitas yang kita mampu untuk melaksanakan riset dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah. Berikutnya, nah ini struktur organisasi yang ada di dalam BRIN, ada 7 kedeputian dan 12 organisasi riset. Organisasi riset itu bukan struktural, itu fungsional. Ini mirip dengan misalnya seperti kampus-kampus lah kayak gitu ya. Ada kalau umpamanya ada kementeriannya dan ada kampus-kampusnya kayak gitu ya. Terus kemudian jadi mereka yang berada di organisasi riset itu adalah semuanya para memiliki fungsional peneliti, ditambah sedikit tenaga administrasi. Yang terkait dengan ilmu sosial dan humaniora itu sebetulnya ada 3, yaitu OR, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora. Yang kedua adalah Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra. Dan yang ketiga itu adalah TKP IKM, Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. Jadi 3 OR, 3 yang berada semuanya di kampus Gatot Subroto. Yang kemarin juga kita baru meluncurkan BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang nanti akan ada di setiap daerah, provinsi, kabupaten yang ada di Indonesia. Bukan dalam konteks struktural yang ada di dalam BRIN, tapi kita memfasilitasi pendirian daripada
Badan Riset dan Inovasi daerah tersebut yang akan membantu policy dan juga policy yang ada di masing-masing daerah. Kemudian ada Politeknik, tadi sudah saya tampilkan videonya, dan juga ada beberapa hal lain yang ada di dalam BRIN ini, termasuk diantaranya adalah pusat repository data, diantaranya nanti akan berbagai lontar manuskrip dan sebagainya yang ada di Indonesia itu akan dikelola, dijaga dengan baik kayak gitu. Nah, berikutnya ini salah satunya yang menjadi tugas. Jadi di antara tugas dari yang diberikan kepada BRIN itu adalah diantaranya memperkuat SDM peneliti yang ada di dalam konteks bangsa Indonesia, kemudian memperkuat ekosistem riset yang diantaranya juga terdiri dari pendanaan, kemudian fasilitas research, dan juga global engagement, dan juga environment research yang baik untuk kemudian menghasilkan produk-produk pengetahuan. Nah, kemudian selain knowledge production atau knowledge production tersebut, kita juga memiliki tanggung jawab untuk knowledge translation untuk menjadi kebijakan yang itu kemudian dilakukan oleh direktorat. Ada 2 kedeputian yang terkait dengan riset, yang satu kedeputian kebijakan pembangunan dan yang satunya lagi kebijakan riset kalau nggak salah ya. Jadi yang kebijakan pembangunan itu nanti akan menerjemahkan beberapa hasil penelitian, bukan hanya dari peneliti BRIN tetapi juga dari tempat lain untuk menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kita memperkuat kebijakan-kebijakan itu tidak hanya berdasarkan katakanlah kepentingan politik tertentu atau opini atau kepentingan oligarki, tapi berbasiskan kepada ilmu pengetahuan gitu. Berikutnya ini yang saya sebutkan tadi yang terkait dengan ekosistem untuk riset dan inovasi, yang sebetulnya kita yang ada di dalam BRIN di pemerintah itu barangkali tidak bisa melaksanakan lebih dari 50%. Kadang-kala mungkin disebut hanya 20% dari kapasitas kemampuan riset yang kita lakukan. Nah, selebihnya itu harus melibatkan misalnya para akademisi yang ada di kampus, kemudian masyarakat, industri, dan juga lembaga-lembaga lain, semisal lembaga riset independen. Dan kita perlu untuk melakukan global engagement untuk memperkuat riset yang ada di tanah air kita. Jadi ini yang menjadi salah satu concern kita untuk dalam pendirian BRIN itu adalah memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang ada di dalam tanah air. Tentu saja yang paling besar, yang porsinya sampai 70% itu adalah SDM-nya. Berikutnya, ini sekarang sebetulnya untuk melakukan research itu semua supporting regulation itu sudah ada, dan kita juga memiliki beberapa fasilitas yang nanti diantaranya yang talent management itu akan disampaikan oleh Pak Arthur, kemudian berbagai infrastruktur riset yang nanti akan bisa kita buka, yang sudah kita buka untuk kerjasama dengan industri, dengan kampus, dengan berbagai peneliti yang akan melakukan penelitian di tanah air. Jadi supporting regulation untuk melakukan research, untuk melakukan pengembangan ekosistem research di tanah air itu sudah memiliki basisnya semua, dan sekarang kita tinggal melaksanakannya kayak gitu. Nah, berikutnya lagi ini yang open research infrastructure, yang diantaranya adalah bagaimana kemudian kita nanti memberikan fasilitas-fasilitas riset yang dimiliki oleh BRIN itu menjadi bisa dipakai oleh semua peneliti yang ada di tanah air. Jadi fasilitas yang ada di BRIN itu bukan hanya untuk peneliti BRIN, tetapi juga untuk semua. Juga pendanaan yang ada di dalam BRIN itu sebagian juga akan dibuka untuk semuanya, kecuali yang dana, semisal dana DIPA itu yang biasanya harus berkolaborasi dengan BRIN. Nah, juga dengan kapasitas peningkatan kapasitas peneliti, semisal
visiting professor, visiting fellow, research assistantship. Nah, nanti akan dijelaskan Pak Arthur. Ini juga terbuka untuk semuanya, termasuk oleh para peneliti yang ada di Australia dan di tempat-tempat yang lain. Nah, kita juga bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan beberapa riset yang mungkin bisa diterapkan di dalam masyarakat kita. Nah, berikutnya. Nah, ini yang nanti lebih detail saya kira Pak Arthur, saya skip aja, karena ini bagiannya Pak Arthur ya. Terus kemudian satu hal lagi saya kira yang bagian saya itu ya, ini yang fasilitasi research yang ada, nanti saya kira juga ini bagian Pak Arthur. Saya yang terakhir sekali, ini adalah yang mungkin menjadi bahan pertanyaan dan sering menjadi kontroversi tentang research permit ya. Jadi biasanya kan selama ini ada TK-PIPA kayak gitu ya bagi peneliti asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia. Nah, upaya yang dilakukan oleh BRIN saat ini dengan global engagement itu diantaranya adalah research permit deregulation, yaitu mencoba untuk menghilangkan hambatan-hambatan regulasi yang membuat para peneliti asing kesusahan atau kesulitan untuk datang ke Indonesia, berkolaborasi dengan kita, bekerja sama dan melakukan penelitian di Indonesia. Yang ada sekarang itu hanya clearance etik, yang kalau umpamanya clearance etik sudah selesai, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala kemarin dalam pertemuan dengan atase beberapa negara, itu adalah berarti kemudian itu sudah keluar izinnya. Nanti semoga ada Bu Tri Sundari yang mungkin akan bisa menjelaskan lebih detail tentang masalah ini. Berikutnya Bu Trina. Berikutnya ini lebih kepada pengenalan beberapa pusat riset yang ada di IPSA. Berikutnya, jadi di ilmu pengetahuan sosial humaniora itu ada 7 pusat riset. Yang pertama pusat riset tentang kependudukan, kedua pusat riset masyarakat dan budaya, pusat riset politik, pusat riset kewilayahan atau area studies, kemudian pusat riset pendidikan, pusat riset agama dan kepercayaan, pusat riset hukum. Berikutnya, ini mungkin kita skip aja, Bu Trina. Ini lebih kepada posisi ilmu sosial humaniora di dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, yang diantaranya adalah memperkuat karakter bangsa, melakukan inovasi sosial, dan kemudian memperkuat kebinekaan dan integrasi nasional. Berikutnya, ini tentang beberapa struktur, tentang beberapa nama yang ada di pusat-pusat riset kami, sebagian hadir di pertemuan ini, jadi nanti kalau umpamanya langsung berkolaborasi atau ingin berkomunikasi dengan mereka bisa dilakukan. Berikutnya, ini sekilas saja tentang pusat riset, satu pusat riset masyarakat budaya, dengan beberapa kegiatan dan publikasinya. Terus ini pusat riset politik yang dipimpin oleh Mbak Atika, yang tadi dipimpin oleh Mbak Lilis Mulyani, alumni dari Melbourne. Ini Mbak Atika dari NUS, S3-nya. Terus berikutnya, ini pusat riset kependudukan, tadi ada Mas Nawawi, itu dari Inggris, alumni Inggris, S3-nya. Terus kemudian berikutnya, ini pusat riset kewilayahan, Mas Fajar yang lagi penelitian di Yogyakarta. Mas Fajar alumni dari Wisconsin University Medicine. Kemudian berikutnya, ini pusat riset hukum. Ini juga alumni Australia, yang memimpinnya itu Mbak Laili Nur Hidayah dari Macquarie University kalau nggak salah. Dengan beberapa, ini adalah satu pusat riset baru, sebelumnya merupakan bagian dari Kemenkumham, Komnas HAM, MA, kemudian Kejaksaan kalau nggak salah. Jadi beberapa peneliti yang sebelumnya terlibat di kementerian yang bagian yang terkait dengan penelitian hukum. Terus berikutnya, ini pusat riset pendidikan, ini gabungan dari pusat riset pendidikan yang ada di Kemenak dengan pusat riset pendidikan yang ada di Kemendikbud, yang kemudian bergabung sekarang menjadi bagian daripada BRIN. Ini dipimpin Pak Oos. Berikutnya, ini pusat riset kerukunan dan moderasi beragama yang digabung dengan berikutnya, yaitu pusat riset agama dan kepercayaan. Sebagian besar adalah pindahan dari Kementerian Agama yang bergerak dalam penelitian agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Berikutnya Bu Trina. Ini sekedar beberapa publikasi yang lebih terupdate yang ada tadi di dalam intro. Berikutnya,
beberapa jurnal yang kita miliki, terus kemudian ini beberapa kolaborasi yang sudah kita lakukan. Kebetulan belakangan ini kita banyak melakukan kolaborasi dan inisial kolaborasi, diantaranya yang kemarin dengan Northern Illinois University, kemudian Hawaii, Leiden University yang baru yang akan ditandatangani segera, kemudian dengan Kyoto University, dengan ISEAS, kemudian dengan NUS, dengan Leeds University, kemudian jadi lumayan banyak yang kita akan melakukan kerjasama, dan tahun ini sudah ada 4 kegiatan di IPSH itu yang bekerja sama dengan beberapa kampus atau lembaga riset yang ada di luar negeri. Berikutnya, ini annual event, terus beberapa annual event. Nah, ini tentang kemungkinan yang bisa kita lakukan di dalam kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di IARNA, riset kolaborasi riset, kemudian ada P3K bagi peneliti atau dosen atau alumni S3 dari Australia yang masih di sana dan kemungkinan ingin pulang, dan kemudian katakanlah bergabung kepada BRIN tetapi usianya di atas 40 bisa bergabung di dalam P3K ini. Dan skemanya ini langsung menjadi, kalau seperti dosen itu seperti lektor kepala atau apa ya, kita menjadi peneliti madya, jadi langsung tingkat tinggi gitu ya. Untuk P3K ini bukan seperti pemula lagi, tetapi langsung menjadi peneliti madya atau lektor kepala kalau di kampus. Kemudian ada researchers mobility dan talents yang nanti akan disampaikan oleh Pak Arthur, dan kemudian ada global engagement itu yang diantaranya adalah mempermudah regulasi dan permit untuk peneliti asing datang ke Indonesia. Berikutnya, saya kira ini bagian Bu Trina. Silakan Bu Trina. Terima kasih, Prof. Najib. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Atdikbud KBRI Australia dan juga kepada IARNA yang sudah memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya melanjutkan presentasi tentang Institute of Social Sciences and Humanities ya kita sebutnya, atau OR, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora. Di dalam merancang rumah program, jadi kami mengenalnya itu namanya rumah program ya kalau di BRIN itu, di tingkat organisasi riset, kami menyusun ini bersama-sama tentunya di dalam mengacu kepada basisnya adalah membangun ekosistem riset yang kuat dan juga berbasis kepada kompetensi kepakaran peneliti yang ada di ORIPSH, dan juga adalah yang penting jejaring yang sudah terbangun selama ini. Nah, atas pertimbangan itu kemudian kami mencoba melihat apa ultimate goal dari rumah program ini. Tentu adalah kita ingin menjawab ya bagaimana membangun Indonesia yang maju untuk 2045, dan juga kemudian kami melihat bahwa ada 2 pilar penting untuk mencapai ke sana. Pertama itu adalah bagaimana kita mengenal jati diri kita sebagai bangsa. Kemudian yang kedua, bagaimana bangsa kita mampu merespon dan secara produktif dan kreatif tentunya di dalam berbagai dinamika kontemporer saat ini. Dan untuk menjawab tentu rumah program ini, ada hal yang penting yang perlu kita isi. Pertama adalah bagaimana membangun komunitas epistemik, membangun kolaborasi dengan universitas, bahkan dengan lembaga riset independen ya, kami juga melakukan kerjasama, kemudian dengan asosiasi akademik. Dan kita juga melihat bahwa kolaborasi global itu menjadi kunci untuk bisa membuat rumah program ini benar-benar bisa terjawab begitu ya. Pertama kita mencoba melihat ada riset grant ya, yang mungkin potensial. Kemudian kerjasama riset mungkin, atau joint publication, atau authorship, dan juga ada pola yang disiapkan seperti riset assistant, misalnya di BRIN, ada fellowship, ada visiting professor, kemudian juga kemungkinan joint seminar, conference, gitu ya. Kemudian juga kita membangun academic community sebenarnya. Nah, berbagai aktivitas untuk mendukung itu adalah tentu ada scientific research, publication, capacity building mungkin, atau networking, dan seterusnya. Pada intinya, rumah program IPSH ini itu tujuannya adalah membangun
produksi pengetahuan tentunya ya, jadi knowledge production yang mampu menghasilkan excellent output tentunya, dan juga berkontribusi nyata. Jadi bukan hanya knowledge production, tapi juga berkontribusi dalam menjawab berbagai isu sosial humaniora, dan juga menjadi rumah dan tuan rumah ya. Kalau selama ini kita mungkin lebih banyak peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia, dan saatnya kita untuk bisa melakukan itu secara bersama. Nah, kemudian ini tadi yang sudah kami sampaikan, jadi rumah program yang saat ini kami bangun baru ada 2 ya, tapi mungkin ke depan ini akan terus bertambah. Yang pertama itu adalah pilar yang pertama dalam mengenai keindonesiaan. Ada 5 klaster yang masuk ke dalam rumah program pertama ini: penguatan demokrasi Indonesia dan identitas kebangsaan, budaya dan keberagaman, peran Indonesia di tingkat regional dan global, kemudian hukum yang berkeadilan, serta studi maritim. Dan pada pilar kedua, dinamika kontemporer, ada 5 klaster mengenai perubahan masyarakat di era digital, keadilan sosial dan kelompok marginal, daya saing ekonomi dan industri kreatif, ekologi manusia, dinamika penduduk dan perubahan sosial. Ini adalah rincian dari setiap klaster tersebut. Jadi sebagai contoh saja, misalnya dalam klaster penguatan demokrasi, kita fokus kepada misalnya menjawab isu desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian mengenai warisan budaya, pengembangan seni, dan seterusnya. Ya. Dan untuk itu kita lihat juga pada dinamika kontemporer, isu mengenai digital ini mempengaruhi bagaimana kota-kota dikelola, kemudian mengenai cyber security, ya, kemudian juga mengenai kajian mengenai pemenuhan hak sipil dan seterusnya. Dan untuk mencapai ini kita melakukan apa kita sebut modifikasi ya di dalam proses membangun pengetahuan tersebut. Kalau selama ini kita menghasilkan terlebih dahulu research report, kemudian baru kita publikasi. Nah, sekarang kita coba lakukan perubahan itu dengan memberikan porsi yang juga cukup besar terhadap proses dari publikasinya sendiri, sehingga untuk bisa menjawab tentang output yang diharapkan dari rumah program ini. Dan untuk itu kita ada melakukan kegiatan seperti tadi disampaikan Prof. Najib, bahwa ada berbagai international event yang kita lakukan pada tahun ini, seperti Southeast Asia Conference, kemudian BRIN Asia Conference on Millennial Disruption. Kalau South Asia Conference ini kita akan lakukan pada bulan Juni nanti, Bapak Ibu. Kemudian yang Millennial Disruption ini kita kerjasama dengan ASEAS, ya, Singapura pada bulan Agustus. Kemudian BRIN Asia Conference on Indonesia New Capital Nusantara, ini juga dengan ASEAS, itu pada bulan Oktober. Kemudian BRIN Leiden University, ada Summer Writing Academy, ini pada bulan November nantinya. Jadi diharapkan dari proses yang kita bangun ini, maka kita mampu juga bisa menjawab yang terkait dengan international publication. Ini beberapa kerjasama internasional yang sudah dilakukan dan bahkan saat ini dalam proses, tadi juga sudah disampaikan beberapa universitas yang saat ini sedang kita mencoba proses untuk bekerjasamanya. Jadi mungkin melalui forum ini mungkin bisa juga Bapak Ibu yang ada di Australia, mari kita bangun kerjasama dengan BRIN. Ini juga dengan lembaga riset independen, ya, kami melalui Knowledge Sector Initiative kami mencoba membuat teman-teman di lembaga riset independen ini juga berperan di dalam ekosistem pengetahuan di Soshum, karena untuk mainstreaming pengetahuan sosial humaniora, teman-teman lembaga riset independen ini juga mempunyai peran penting. Kemudian juga dengan berbagai institusi internasional seperti UNDP, ya. Juga kita dengan BPS misalnya, itu untuk berbagai survei yang terkait dengan demografi seorang penduduk dan seterusnya. Dan ini sebagai gambaran Bapak Ibu, program lain yang mungkin bisa menjadi tambahan nanti dari Direktorat Fasilitasi Riset dan Inovasi, itu ada berbagai program, misalnya program prioritas riset nasional,
ini adalah untuk menjawab berbagai isu yang muncul di dalam rencana induk listrik nasional ya. Jadi misalnya ada 9 bidang fokus dan ini sudah berjalan dari tahun sebelumnya. Kemudian riset mengenai COVID ini khusus terkait dengan kedokteran dan mungkin nanti saya bisa sampaikan lebih jauh. Ini adalah yang terkait dengan hari yang PRN tadi ya. Jadi itu sifatnya sepanjang tahun. Jadi tidak awal tahun, tetapi sepanjang tahun itu ada periode yang dimana teman-teman bisa propose begitu. Kemudian kita juga punya ini disebut skema pusat kolaborasi riset. Nah ini sebenarnya juga untuk mendorong kerjasama antara perguruan tinggi maupun dengan BRIN gitu ya. Nah untuk fokus mengenai kolaborasi riset ini tentunya masing-masing punya kontribusi baik dari pihak perguruan tingginya sebagai yang mempropos begitu dan juga dari BRIN. Dan ini mungkin sebagai gambaran ya. Jadi harapannya dari kolaborasi riset ini tentu kita bisa menghasilkan sebuah ekosistem yang lebih kuat begitu ya dan juga membangun kerjasama dengan pihak industri. Di samping itu kita juga punya yang disebut program fasilitasi hari layar ya. Jadi melalui infrastruktur kapal riset yang dimiliki oleh BRIN ini dapat dimanfaatkan oleh para peneliti baik tidak hanya di BRIN tapi juga terbuka bagi perguruan tinggi, bagi lembaga riset bahkan dari internasional sekalipun, tetapi tentu dalam konteks kolaborasi dengan BRIN. Kemudian ini juga kita bisa lihat mengenai ekspedisi dan eksplorasi ya. Ini juga terbuka Bapak Ibu. Jadi program-program yang berada di BRIN di pusat itu semua bukan hanya untuk BRIN, tetapi juga terbuka untuk nasional, bahkan juga internasional, tapi dalam kerangka kerjasama dengan BRIN. Nah ini juga ada untuk mendukung startup misalnya ya di BRIN ada pendanaan yang diberikan kepada perusahaan pemula ini. Kemudian bekerja sama tentunya dengan BRIN dalam mengembangkan berbagai teknologi yang ada di BRIN. Demikian dari kami, mungkin nanti pada saat diskusi kita bisa lebih jauh mendalaminya. Terima kasih. Pak Arthur ya? Oh, baik. Saya langsung, Bu Siti. Silahkan Pak Arthur, mungkin 5 menit kita ini ya, cukup. Oke. 5 menit ya, baik. Ya, sudah kita punya waktu Bapak untuk tanya jawab. Baik. Dan terima kasih. Saya izin share yang saya hormati yang hadir di sini Pak Atikbud serta Pak Akbar, sahabat saya yang banyak kemarin menginisiasi program kerjasama khususnya Degree by Research dengan Swinburne, Mas Akbar, serta Bapak Ibu yang hadir di sini. Perkenalkan, ini kami dari Direktorat Manajemen Talenta akan menyampaikan tadi beberapa program khususnya yang terkait pengembangan mobilitas SDM dan saya akan fokus ke Degree by Research dan mobilitas periset di sini. Mungkin saya skip saja yang ini, tadi sedikit ini adalah dasisnya kita meningkatkan SDM because memang sebagian besar memang masih berada di jalur, ada di concern di S1, S2, kita pengen geser targetnya sesuai dengan RPJMN 20% S3, serta setelah itu kita berbasis untuk meningkatkan mobilitas periset. Nah ini sebenarnya yang konsep yang kita siapkan. Saya bicara di sini saja bahwa ini adalah talenta riset nasional Indonesia karena BRIN itu bertanggung jawab untuk bidang talenta riset nasional, yaitu di sini di sebelah kiri itu terkait yang hulu kita melakukan pemetaan anak-anak adik-adik kita yang SMA. Lantas kita siapkan suatu program yaitu magang MBKM bersama dengan Kementerian Dikbud. 6 bulan mereka magang di BRIN, itu lantas melanjutkan riset tugas akhir S1-nya, mereka eligible untuk kegiatan namanya riset asisten, itu kita berikan insentif ya. Lantas setelah mereka selesai S1, mereka juga eligible untuk S2, S3 Degree by Research yang dibiayai oleh BRIN. Artinya Degree by Research BRIN ini tidak hanya untuk ASN, tetapi berlaku juga untuk non-ASN. Jadi kita siapkan skema ini untuk S2 dan S3 berbasis berbasis riset, mereka menempel di kelompok riset yang ada di BRIN. Nah, proses nempelnya ini kita desain, kita sejak S1 tadi. Lantas selesai S3,
ada skema postdoktoral maupun visiting researcher yang ada di BRIN, yaitu suatu program mendatangkan tenaga ahli dari luar ke BRIN. Bukan BRIN mengirimkan orang luar untuk postdoc ya, tapi kita lebih banyak mendatangkan tenaga ahli berbasis research kolaborasi. Kalau skema kami di Deputi Pembina SDM ini untuk fokus kepada SDM-nya, namun topik-topik risetnya itu di-create dari 12 organisasi riset. Mungkin saat ini kita spesifik organisasi riset humaniora, tadi Bu Triana dan Pak Najib sudah menyampaikan topik-topik apa saja, itulah yang menjadi pintu masuk kolaborasi yang kemudian menjadi basis kegiatan-kegiatan mobilitas yang ada di BRIN. Nah, seperti saya sudah sampaikan ini, Bu Trina sudah sampaikan cukup detail, ada skema-skema pendanaan. Kalau kami di Direktorat Manajemen Talenta dan SDMI ada 2, semuanya itu yaitu di manajementalenta.brin.go.id dan byresearch.brin.go.id. Byresearch itu khusus untuk yang mau S2, S3 di dalam dan luar negeri, di kampus-kampus mitra BRIN, sedangkan yang manajemen talenta adalah yang tadi kegiatan mobilitas, yaitu ada visiting researcher, visiting professor, maupun research assistant. Nah, ini saya sedikit saja terkait degree by research. Degree by research itu basically kita menyiapkan suatu skema untuk S2 dan S3 bagi SDM, IPTEK ya, baik ASN dan non-ASN, tanpa meninggalkan tugas kedinasan bagi seorang ASN ini. Jadi, karena berbasis tanpa meninggalkan tugas kedinasan, kita berbasis kolaborasi. Jadi dipastikan mitra kita, baik dalam dan luar itu, memungkinkan adanya joint supervision, joint collaboration, and distance supervision. Nah, ini kemarin kita sampai saat ini 470 yang sudah kita biayai ya untuk degree by research dalam dan luar negeri. Kami berharap hari ini nanti pasca ini ada kerjasama, dan kebetulan sekali kemarin saya banyak diskusi dengan Pak Han, ya, konselor pendidikan di Kedubes Australia di Jakarta, dan juga berlanjut dengan Bu Sophie yang itu direktur yang untuk Victoria State Government yang terkait pendidikan. Ini mulai menjajaki kira-kira kampus-kampus mana yang kita expand untuk program degree by research ini. Karena kebetulan dari 4 kampus luar negeri yang sudah, ini baru 2 yang di kebetulan Australia dua-duanya ya, Macquarie University dengan Swinburne University. Tepatnya Mas Akbar di sini yang kemarin sangat, Swinburne University kebetulan sudah ada 7 Bapak Ibu ya, 7 mahasiswa S3 S2 dan 4 orang S3 yang sudah kita biayai di Swinburne University dengan skema seperti ini. Kami berharap dengan diskusi ini kemudian diskusi lanjutan ada potensi-potensi untuk berkembang dengan kampus-kampus di Australia. Kami berharap tadi IARNA maupun ikatan I4S ini ya, khususnya Australia dapat mengendorse ya kita menjadi mitra BRIN, khususnya kampus-kampus yang bisa mengadop skema degree by research ini. Saya sedikit sampaikan, nah karena waktunya sudah singkat ya, 5 menit, saya coba sampaikan yang itu terkait mobilitas. Nah, program mobilitas inilah yang kami anggap penting sekali untuk meningkatkan satu ekosistem riset ya, ekosistem riset di Indonesia ya, berbasis tadi kolaborasi. Jadi kami membuka program ini, sebenarnya program sudah dibuka 2021 waktu di LIPI, sekarang di BRIN kita perluas program ini, yaitu mendatangkan tenaga ahli dalam bentuk visiting researcher, visiting professor maupun postdoktoral ya ke kelompok riset BRIN. Jadi intinya mereka mendaftar. We are opening postdoctoral call ya, saat ini topiknya masih terbuka ya, karena kita juga masih menata riset-riset apa saja yang ada di BRIN. Nah, kami berharap tadi berbasis kolaborasi, tadi misalkan Prof. Najib mengundang Pak Budi untuk menjadi visiting profesor, visiting researcher, monggo. Ini kita terbuka, yaitu di dalam website manajementalenta.brin.go.id. Syaratnya semua berpendidikan doktor, khusus untuk postdoktoral, syarat lulusnya tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ya, untuk postdoktoral itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun melakukan kegiatan di Indonesia. Ya, untuk visiting researcher itu kurang lebih 1 bulan, bisa 6 bulan, bahkan setahun. Ya, karena dia memang relatif singkat. Tapi kalau postdoktoral itu memang engage langsung dengan kelompok riset, dan memang tadi ada output yang diharapkan. Karena ada output inilah kita harapkan ini bisa meningkatkan
leverage serta membentuk ekosistem yang produktif dan kompetitif di kelompok riset yang ada di Indonesia. Nah, syaratnya di sini memang hostnya itu adalah kelompok riset yang ada di BRIN. Ya, jadi memang nanti harus berkolaborasi dengan kelompok riset di BRIN dan memang harus berada di Indonesia. Jadi kalau ini yang untuk post doktoral ini tidak lebih dari 5 tahun, ya ini rekrutmen secara terbuka. Untuk WNA maupun WNI yang berdomisili dalam luar negeri, kita buka kesempatan kali ini, dan ini adalah untuk syarat-syarat untuk visiting researcher. Dia lebih, tadi yang membedakan hanya dia lebih dari lulus lebih dari 5 tahun. Hanya saja kalau visiting researcher ada lebih banyak kemungkinan dia mengerjakan atau membahas proposal bersama dengan kelompok riset yang ada di BRIN, sehingga kita minta rekam jejak serta rencana proposal kegiatan yang akan dikerjakan. Tapi kalau postdoktoral itu memang dia akan mengerjakan topik riset yang sudah established di BRIN. Itu yang membedakannya, sehingga dia langsung tune in, masuk kegiatan riset, melakukan riset bersama dengan kelompok riset di BRIN. At the end of the program, there is some output yang harus dikeluarkan bersama dengan kelompok riset. Nah, saya perlu sampaikan di sini, Januari Februari kita sudah buka program ini. Saya juga cukup surprise, ternyata banyak sekali yang mendaftar untuk postdoktoral itu 211, dengan yang lulus administrasi 117, visiting researcher 54, lulus 38, dengan kepakaran yang cukup diverse dan warga negaranya cukup diverse. Ada yang dari WNA ada 3 orang dan sisanya untuk WNI, lulus perguruan tinggi pun demikian. Visiting researcher ternyata WNA jauh lebih banyak ya dengan bidang kepakaran, serta mereka rata-rata memang lulusan luar negeri. Dan kita harapkan di sini adalah untuk membentuk ekosistem riset Indonesia. Pada saat kemarin ternyata banyak sekali yang hadir atau yang mendaftar di postdoktoral maupun visiting researcher ini, mereka belum memiliki tempat hostnya, sehingga kami membuat skema Scout Talenting, yaitu mereka mempresentasikan ke rekam jejak sebelumnya, sehingga kemudian kelompok riset yang ada di BRIN bisa menentukan, oh saya akan berminat akan menjadi host bagi kandidat ini. Namun apabila tadi Bapak Ibu sudah memiliki historis kerjasama sebelumnya, historis penelitian sebelumnya, maka kandidat langsung menyampaikan ke dalam sistem kami itu akan di-host oleh kelompok riset mana, sehingga mereka bisa langsung masuk. Ini kemarin scouting ini semata-mata kita lakukan karena kita tidak tahu mereka sudah punya kolaborasi sebelumnya, jangan sampai salah tempat ya dengan host yang ada, kelompok riset yang ada di BRIN. Dan ini kami terus buka sepanjang tahun, dan untuk postdoctoral dan visiting researcher ini kita akan memberikan insentif living allowance-nya monthly ya, postdoctoral maupun visiting researcher, visiting professor, tapi memang mereka harus berada di Indonesia, dan kita akan cover tiketnya PP sekali dalam satu program ya, misalkan ekonomik dari Jakarta ke tempat, tapi memang ini khusus untuk tiket adalah khusus yang untuk kandidat postdoktoral maupun visiting dari luar negeri. Kalau dalam negeri memang tidak kita berikan tiket, tapi tetap kita berikan nilai living allowance-nya yang sama, baik itu WNA maupun WNI dalam dan luar negeri. Tapi yang membedakan hanya support untuk tiket. Ini ya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja ya, karena terbatasnya waktu. Saya Bu Siti masih ada waktu atau sudah habis? Mungkin akan bisa nanti dibahas mungkin ketika ada yang bertanya, Pak. Iya, terima kasih banyak. Baik. Saya sengaja tadi memberikan waktu yang lebih panjang buat BRIN. Ternyata banyak sekali informasi yang amat sangat penting, dan saya sendiri banyak sekali belajar ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini khususnya yang ada di Australia maupun perguruan tinggi di lainnya, karena ada juga kelihatannya yang datang bukan hanya dari Australia, mendapatkan wawasan yang banyak dari presentasi ini. Saya kira sekarang saya akan mempersilahkan ketiga panelis kita untuk secara berturut-turut take your time, about maybe make it 3 to 5 minutes untuk memberikan tanggapan dari presentasi kita. Terima kasih banyak. Silahkan Ibu Dewi. It's 17 hours.
Ya, selamat siang semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk berkontribusi di acara ini. I'm very happy, actually, coba saya mix ya, karena udah tidak terlalu terbiasa bicara bahasa Indonesia ini. I'm very happy to see BRIN, and its program. And programnya, menurut saya programnya itu betul-betul sudah solid ya, secara presentasi saya lihat sudah terstruktur rapi. I can see the goals, I can see the objectives that you want to achieve as a national organizations, especially in research and innovation. And mungkin beberapa tanggapan yang harus di-clarify untuk kita-kita yang ada di luar negeri, itu untuk sosialisasi BRIN ini, terutama untuk akademisi yang tidak ada strong attachment dengan university di Indonesia sebelumnya. Gitu. Misalkan sebagai contoh, saya sudah pindah ke Australia itu dari saya high school. Ya, jadi saya tidak terbiasa atau I'm not aware of sistem-sistem the university di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu saya pernah kerjasama dengan Universitas Indonesia. Kebetulan waktu itu saya dapat grant dari Australia Indonesia Center di bagian tourism. Ya, saya sempat datang ke Universitas Indonesia and actually I was very amazed with all the research project that they are doing. Yang membuat saya amazed itu adalah karena lots of your research projects, it's very practical research projects, the one who research projects who really helps communities, which especially from my field, when we do research, we are not really go into detail to community because my research field is in marketing. But then when I speak to people in Indonesia, we are looking at research which are really can give impact to the society. Jadi mungkin dari posisi saya untuk sosialisasi BRIN-nya mungkin lebih di-clarify the cultures of university di Indonesia, and of course the culture how to do collaborations with BRIN, which is my assumption is quite different from research collaborations within faculties in Australian universities versus university across universities in Australia, gitu ya. And then ada beberapa pertanyaan yang saya mau clarify juga, apakah boleh sekarang atau nanti ya, Ibu Siti? Silahkan dilanjutkan, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan yang pertama tentang networking. Tadi saya lihat ada banyak proyek yang BRIN sudah ada kerjasama dengan university di luar negeri ya. Itu pertanyaan pertama saya, seperti apa bentuk kerjasamanya? Apakah dalam bentuk grant, collaborations, atau dalam bentuk seperti misalkan visiting professors like what Pak Arthur said before, gitu, mendatangkan research in expert di quantitative research misalnya, in experimental design, datang ke BRIN dan mengajar di sana, atau seperti apa itu bentuknya. Dan pertanyaan yang kedua itu mengenai how do you actually socialize your research impact. Ini research impact di Australia ini lagi hot-hotnya ya. Sekarang we are moving away from
quality publications. It's not enough, like to publish in A star or A double star or triple star, but they want to see impact of your research. And given, like, I know research in Indonesia, lots of impactful research, and how do you actually socialize this to community? Terima kasih banyak Bu Dewi Tojib. Silakan Pak Arianto. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Selamat siang, sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena waktunya singkat, saya hanya akan highlight 2 poin dari pembicaraan sebelumnya, yaitu yang tentang global engagement dan yang kedua tentang talent management. Pertama, saya apresiasi upaya BRIN dalam kedua hal tersebut. Senang sekali mendengar bahwa BRIN akan mendahulukan isu, memprioritaskan isu global engagement, dan salah satu yang mungkin perlu ditekankan di sini adalah kerjasama penelitian antara peneliti Indonesia dan peneliti asing, dan ini berhubungan dengan penjelasan Pak Najib tadi tentang deregulasi izin penelitian. Saya kira itu penting sekali, dan kalau itu memang bisa dilaksanakan dengan baik, itu adalah satu kabar yang sangat menggembirakan bagi komunitas peneliti global. Karena kita tahu Indonesia adalah salah satu pusat studi, terutama untuk yang saya tahu adalah untuk bidang sosial, salah satu yang sangat banyak mengundang peneliti asing. Dan dalam beberapa tahun terakhir memang ada sedikit kegambangan di peneliti asing, terutama ketika mereka tahu ada perubahan manajemen dan organisasi. Apakah ini berarti makin susah masuk ke Indonesia atau bagaimana? Nah, kalau tadi ketika Pak Najib menjelaskan ada deregulasi perizinan untuk peneliti asing, itu kabar bagus. Tapi saya juga buka websitenya BRIN, di situ untuk foreign research permit, saya nggak tahu apakah itu yang berlaku sekarang atau masih warisan yang sebelumnya dari Kemenristek Dikti. Kalau melihat flowchart-nya kelihatannya masih cukup rumit ya Pak Najib ya. Jadi ada beberapa agencies yang harus dihubungi oleh peneliti asing, kemudian ada estimasi berapa hari mendapatkan izinnya, sekitar 9 hari. Saya kemudian ingat peristiwa ketika ada gempa di Sulawesi 2018-2019, beberapa peneliti dari Amerika dan Eropa akhirnya nggak bisa masuk ke Indonesia untuk meneliti gempa tersebut karena masalah perizinan. Sangat disayangkan sebenarnya karena peristiwa seperti itu tentu saja membutuhkan waktu yang cepat ya, untuk perizinan. Itu satu. Poin yang kedua tentang talent management, ini juga saya kira sesuatu yang luar biasa untuk melakukan program visiting researcher dan sebagainya. Kemudian cuman ada satu yang mungkin juga sekaligus pertanyaan Pak Lelono, apakah tadi yang dimaksudkan membina siswa dari SMA hingga S1, S2, S3 dengan degree by research, apakah itu berarti bertabrakan dengan program universitas atau sebenarnya komplementer? Jadi mereka tetap belajar di universitasnya, kemudian ada kerjasama dengan BRIN atau semuanya di BRIN, maksudnya riset di BRIN dan kemudian mereka mendapat gelar S2, S3. Karena ini berpengaruh terhadap bagaimana mereka nanti akan berkompetisi di sekali lagi global engagement. Itu aja Bu Siti, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arianto. Silahkan selanjutnya Pak Salut, Dr. Salut Muhyiddin. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sebelumnya kepada BRIN dan juga Pak Cedikbud atas fasilitasnya. Tadi sebenarnya udah saya juga mau highlight ya soal apresiasi paling tidak kita yang terutama Indonesian researcher yang juga ada yang masih WNI dan juga ada yang sudah WNA, tentu sangat berterima kasih. Yang ingin saya highlight juga adalah mungkin hanya satu saja, Bu Siti, tentang kolaborasi ya. Tadi saya senang bahwa Macquarie udah masuk ya dalam hal itu untuk ini. Nah, IARNA sebagai lembaga institusi akademisi kita, apakah juga bisa dimasukkan sebagai institusi untuk kolaborasi gitu Pak ya? Karena kan selama ini dengan universitas, mungkin kalau saya pribadi bisa attach dengan Macquarie University, teman-teman dengan NU, dengan yang lain. Kalau misalnya yang tidak atau sebagai researcher lain atau independen, apakah bisa menggunakan IARNA sebagai kolaborasinya atau bisa individual? Yang kemudian adalah untuk kolaborasi itu apakah kita akan attach dengan juga bentuk visiting research atau sebagai international global kolaborator yang kita membawa proyek sendiri. Karena yang saya tahu kolaborasi adalah idenya dari dua pihak ya, dari pihak BRIN sendiri dan juga kita. Nah, yang mana yang prioritaskan? Apakah kita membawa agenda sendiri? Katakan memang saya tertarik tentang kependudukan, tapi kan juga dari pihak BRIN juga punya agenda lain ya, secundang yang lain. Apakah itu negosiasi hasilnya, ataukah kita bisa mengajukan sendiri? Yang terakhir adalah pertanyaannya mungkin ini tentang human social issues. Apakah juga mungkin dari para peserta di sini yang datang dari pihak yang lain, kayak Profesor Akbar dia tentang teknologi ya, apakah sama prosesnya dengan social human issues juga? Mungkin tanggapan saya segitu saja saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada ketiga panel kita. Teman-teman, Bapak Ibu dari BRIN, mungkin karena kita coba memanage waktu ya, saya bolehlah mempersilahkan peserta dulu untuk mengajukan pertanyaan sehingga sekalian dicatat semua begitu, baru kita beri kesempatan kepada Prof. Najib, Mbak Trina, dan Pak Lelono untuk merespon. Tidak apa-apa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silahkan saya undang pertanyaan. Ini ada dari yang angkat tangan, terima kasih, dari Bu Evelina Kisia. Ya, silahkan Ibu sekaligus memperkenalkan nama dan institusinya. Masih mute Ibu? Ibu Evelina? Ya, maaf Ibu, iya. Baik semuanya, pagi. Terima kasih saya sudah bisa join di kegiatan BRIN ini. Senang sekali. Saya Evelina Kisia dari Universitas Patimura Ambon. Sedang melanjutkan studi S3 tentang etnografi kepulauan di salah satu universitas di Hungaria. Saya ingin bertanya tentang tadi, kalau saya tidak salah dengar, ada kegiatan yang namanya Writing di Leiden University. Itu bagaimana kita bisa mendaftar dan siapa saja yang bisa mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian untuk Talenta Research, apakah itu hanya kerjasama dengan Australia atau dengan negara-negara lain juga di Eropa? Dan apakah kita juga bisa berkolaborasi seperti misalnya saya berkolaborasi dengan BRIN melalui kegiatan-kegiatan ini untuk pengembangan khususnya field yang sedang saya tekuni di bidang etnografi kepulauan di Maluku, di salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Baik, sekian dari saya. Mohon pencerahan. Terima kasih.
Terima kasih Bu Evelina dengan jawaban dengan pertanyaan yang sangat straightforward. That's very good. Thank you. Silahkan ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Oke, dari Bu Novi Jenar. Ini dari mana? Oh iya, Bu Novi ini ya. Terima kasih. Silahkan Bu Novi. Selamat sore atau selamat siang di Indonesia. Terima kasih sekali sudah menginisiasi acara ini. Pertanyaan saya cukup sederhana. Jadi baru saja saya lihat ini laman manajemen talenta di BRIN.co.id. Untuk visiting researcher itu informasinya ada syarat-syaratnya, tetapi apakah ada informasi yang lebih lengkap, misalnya apakah ada template untuk aplikasinya, dan juga apakah itu diadakan hanya setahun sekali ataukah sepanjang tahun. Dan pertanyaan terkait nantinya visiting researcher itu akan menempel di BRIN ataukah di institusi di Indonesia yang menjadi kolaborasi BRIN. Jadi langsung dengan BRIN atau dengan institusi lain universitas di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Novi, pertanyaan yang sangat penting. Tidak ada lagi ya yang angkat tangan, dan saya perhatikan yang tertulis juga belum ada pertanyaan. Saya persilahkan Prof. Najib dan Bu Trina dan Pak Lelono, silahkan. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang sangat penting. Mungkin dari Bu Dewi Thoyib dulu, yang terkait dengan networking itu ya. Sebetulnya kita memiliki beberapa pola kerjasama yang sudah kita usulkan kemarin ke Pak Arthur dan Pak Kepala juga ya Pak Arthur ya. Misalnya bahwa tidak hanya dengan kampus-kampus, ini sekaligus menjawab yang dari Pak Salut tadi ya. Apakah misalnya IARNA bisa berkolaborasi untuk katakanlah dengan BRIN kayak gitu ya. Nah, yang kemarin saya usulkan dan misalnya IFIS BRIN Research Fellowship kayak gitu ya Pak Arthur ya, yang kemungkinan akan diakomodasi. Kemarin juga ada misalnya PhD student yang sedang menulis disertasi di kampus-kampus itu bisa masuk di dalam skema yang akan dikembangkan oleh Pak Arthur. Dan kemudian kalau IFIS itu adalah IFIS sudah ada research fellowship kepada beberapa peneliti di Amerika, dosen yang akan melakukan penelitian di Indonesia. Nah, kemudian kita kemarin membicarakan, nanti mungkin kita tidak lanjuti, itu adalah kemungkinan misalnya ada Pak Bob Hefner misalnya akan datang ke Indonesia 1 bulan atau 3 bulan bersama dengan beberapa Indonesianis yang ada di sana. Nah, itu kemudian masuk di dalam skema program. Kemudian research fellowship yang lain yang mungkin bisa kita kerjasamakan antara IFIS American Institute for Indonesian Studies dengan misalnya kegiatan-kegiatan riset yang ada di Hawaii atau di Boston atau di Chicago dan beberapa tempat yang lain. Nah, kita memang saat ini Bu Dewi itu lebih fokus kepada knowledge production kayak gitu ya, untuk karena kita masih banyak ketinggalan ya dibanding dengan negara-negara lain atau akademisi yang lain, terutama yang mendapat yang kredibel, yang mendapat rekognisi yang bagus di dalam dunia akademik. Dan karena itulah di antara yang kita lakukan itu lebih banyak saat ini mempush publikasi itu dalam bentuk edited volume yang kemarin kita baru bekerja sama dengan ISEAS dalam beberapa buku, kemudian dengan Springer, dengan beberapa yang sekarang akan dengan Universitas Hawaii, dan nanti akan dengan Amsterdam University Press, itu yang sudah kita bicarakan dengan Brill dan beberapa tempat yang lain. Jadi produksi pengetahuan ini yang kita coba untuk kita genjot ya di tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Tentang impact-nya tentu saja kita akan memperhatikan yang berkaitan dengan society, dengan masyarakat dan sebagainya, tetapi
tentu saja impact itu kan sebagai follow up daripada produksi pengetahuan yang kita lakukan. Kalau umpamanya produksi pengetahuannya belum, ya tentu saja impact-nya belum ada. Dengan berkolaborasi itu sebetulnya kita ingin impact yang lebih besar di dalam masyarakat. Nah, terus kemudian kita sebetulnya ada kolaborasi juga yang terkait dengan impact daripada penelitian itu dengan UNDP, itu yang berkaitan dengan Social Innovation Challenge. Terus kemudian yang dengan Google itu adalah Artificial Intelligence for Social Good. Terus kemudian dengan beberapa institusi yang bagaimana kemudian riset-riset kita itu memberikan manfaat. Tentu saja ada manfaat yang lain yang berupa kebijakan yang berbasiskan kepada ilmu pengetahuan, data, evidence, dan sebagainya kayak gitu. Nah, humanities ini saya kira ke Putri ya, nggak tahu Putri ada di sini atau tidak. Ada tentu saja kalau umpamanya di dalam pusat kolaborasi riset dan juga riset-riset yang kita lakukan, idenya tentu saja kalau umpamanya kita match ya antara teman-teman yang ada di BRIN dengan teman-teman yang ada di luar, dan kemudian kalau umpamanya ingin lebih besar, saya kira dengan pusat kolaborasi riset bersama itu ya. Misalnya kita kemarin membicarakan dengan Boston University itu yang terkait dengan indigenous people dan minority religions yang ada di Indonesia, melakukan kolaborasi riset tentang tema tersebut. Dan juga tentang tema-tema yang lain yang bisa dibicarakan untuk yang lebih kuat kolaborasinya antara teman-teman yang ada di BRIN dengan yang ada di luar kayak gitu. Mungkin itu yang saya bisa jawab, nanti yang lainnya, yang Summer Academy ya, saya kira dari Bu Evelina itu ya. Yang Summer Academy Writing Academy dengan Leiden itu masih belum kita umumkan. Jadi kemungkinan nanti sore ini setelah pertemuan ini kita ada pertemuan dengan Leiden untuk kemudian memfinalkan rencananya. Tetapi ada program-program yang lain yang sudah kita buka, yaitu tentang millennial disruptions dan academic project tentang IKN, Ibu Kota Negara, yang dua-duanya itu dengan ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura. Ada program yang lain yang mungkin akan kita bisa call nanti akan yang berkaitan dengan UNDP itu yang IKN Innovation Challenge. Jadi beberapa kajian yang terkait dengan Ibu Kota Negara, inovasi-inovasi sosial apa yang bisa dilakukan di sana. Mungkin kalau kelewatan nanti Bu Trina bisa langsung mengisinya. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan saja yang terkait dengan tadi impact ya, sebenarnya makanya kita di dalam rumah program itu punya kerjasama dengan juga lembaga riset independen. Jadi untuk bisa menjangkau masyarakat ya dari hasil-hasil penelitian kita. Tapi tentunya tentu hasil yang cukup kredibel juga begitu ya, bisa kita share kepada teman-teman di lembaga riset independen tersebut. Itu satu hal yang saya coba jawab mengenai. Kemudian mengenai tadi yang apakah proses berbagai skema tadi yang disampaikan untuk sosum juga berlaku untuk yang non sosum begitu ya? Itu sama begitu. Prosesnya sama. Jadi skema-skema yang ditawarkan sama. Bahkan kalau untuk yang menggunakan laboratorium dan seterusnya itu kerjasama itu bisa menggunakan laboratorium yang ada di BRIN seperti itu. Nah, itu yang sifatnya terbuka. Nah, itu yang juga ditawarkan dari teman-teman yang bidang-bidang eksak. Mungkin sementara dari saya itu. Terima kasih. Yang diregulasi Bu Trina, diregulasi izin penelitian. Yang diregulasi untuk ya itu mungkin yang yang ada di website itu masih yang lama ya Pak Arianto ya. Jadi yang baru itu dikaitkan dengan clearance etik saja. Jadi cukup menyiapkan clearance etiknya. Jadi nanti akan ada komite etik BRIN yang akan mereview itu. Nah, kalau sudah dinyatakan ini tidak ada masalah tentunya, itu sudah bisa jalan. Jadi tidak lagi melalui sebuah review dari tim TKPIPA tadi yang melihat dari berbagai institusi tadi. Demikian. Terima kasih banyak. Oke, saya tidak mute ya. Terima kasih banyak Prof. Najib dan Bu Trina. Ini juga ada sejumlah
pertanyaan Arthur, saya kira dan tadi ada respon. beberapa pertanyaan ya untuk Pak Arthur. Iya, untuk Pak Arthur tadi ada. Dari Bu Novi ya. Ya, saya izin Bu Siti untuk merespon pertanyaan. Pertama tadi mungkin yang pertanyaan mobilitas sudah digambarkan oleh Pak Najib, tapi terjadi pertanyaan yang dari Pak Arianto nih yang terkait dari SMA lanjut S1, S2. Jadi basically BRIN itu bukan lembaga yang mengeluarkan degree, Pak. Jadi we are not giving the degree for any of the student. Jadi kita memang bekerja sama dengan kampus-kampus mitra, baik yang dalam dan luar negeri. Jadi untuk yang S2, S3, it's very common to do doing master or degree-nya itu not by course, by research. Jadi mereka kampus-kampus yang sudah memiliki skema prodi maupun bentuk delivery-nya itu berbasis riset, ya kita kerjasama. Mereka enroll di kampus tersebut, as a student S2, S3 di kampus tersebut. Namun topik risetnya itu generated by di BRIN, karena syaratnya itu mahasiswa untuk degree by research itu memang co-promotornya ada dari BRIN, sedangkan promotornya dari kampus tersebut, Pak. Nah, tapi co-promotornya dari BRIN. Nah, ini memastikan adanya proses kolaborasi, adanya proses joint collaboration and distance supervision yang memungkinkan kalau untuk yang di luar tadi let's say most of their time doing research bisa di Indonesia, tidak ada kewajiban to be in the host university. Even though kalau memang ada persyaratan harus berada di Australia, seperti contohnya kemarin dengan kesepakatan kami dengan Macquarie University, student has to be there. Jadi kita akan bisa support juga, tapi dalam arti begini, dalam 3 tahun doktor, misalkan di 1 tahun di Australia, kita minta dibuat dibagi dalam 6 semester, ya jadi 1 semester 2 bulan. Basically mereka tidak bisa lebih dari 6 bulan in one time. Karena dari segi regulasi itu akan merubah status kepegawaiannya. Jadi kita buat seperti itu. Beda lagi dengan Swinburne University, offshore degree-nya tidak required to be in Australia, so most of their time doing research in Indonesia, even though kalau memang mereka harus, let's say, doing some deep consultation with the supervisor, we can support them with the ticket PP semester sekali. Tapi biasanya during their stay in the host university, we are asking support in form of local dormitory or something like that untuk memberikan support kepada mahasiswa khusus apabila mereka harus berada di kampus tersebut. Sedangkan tadi pertanyaan dari Pak Salut terkait topik risetnya, is it possible to be dibawa sendiri ya? Itu sangat possible Pak untuk kegiatan namanya visiting researcher. Karena basically visiting researcher ini adalah memang beliau datang, bisa juga langsung tune in mengerjakan topik yang ada di BRIN, bisa juga membawa topik kemudian didiskusikan bersama dengan kelompok riset yang ada di BRIN. It's possible. It's based on communication between the host research group dengan kandidat visiting researcher maupun profesor. Tapi kalau untuk postdoktoral memang berbeda, mereka memang langsung terlibat dengan mengerjakan topik riset yang ada di BRIN. Ya, itu memang berbeda, sehingga tadi outputnya memang berbeda. Karena mereka langsung terlibat langsung, time-nya juga sudah nggak bisa 1 bulan, 2 bulan. Kalau postdoc itu minimal 1 tahun, bahkan bisa 2 sampai 3 tahun tergantung topik riset. Sehingga tadi aksesnya, outputnya pasti berbeda dengan jumlah output yang kita harapkan dari visiting researcher maupun visiting professor yang mungkin jangka waktunya lebih pendek, sebulanan sampai 6 bulan, bahkan ada juga sih sampai 1 tahun. Tapi biasanya kalau visiting researcher itu they do have some instansi sebelumnya, jadi agak sulit kalau lebih dari 6 bulan ya biasanya. Tapi kalau postdoctoral usually they are fresh grad gitu, belum ada inisiasi di instansi tersebut ya, instansinya, sehingga let's say memang cukup waktu ya, cukup free untuk mengerjakan riset sampai setahun lebih. Sedangkan pertanyaan dari Ibu Evelina, nah baik. Untuk kampus-kampus di mitra kami Degree by Research, memang kita sedang ekspansi Bu dengan luar negeri, karena memang baru tahun 2021 akhir kita mengirimkan kandidat dengan kampus luar. Nah, memang untuk tahun ini saya bersama tim sedang menjajaki dengan semua kampus di luar negeri, di Eropa, di Asia Timur, di Amerika, dan di Australia, yang
Bahkan di Rusia juga memang membutuhkan time, karena tadi setiap kampus luar negeri itu dia agak berbeda regulasinya. Sebagai contoh, karena degree by research ini kita BRIN akan mensupport tuition fee, kita bayar langsung 6 semester in advance. Ada beberapa kampus yang memang belum bisa menerima skema itu, kita cari jalan tengahnya. Ada beberapa kampus yang memang mensyaratkan lebih lama, lebih dari 6 bulan in one term, nah kita cari sedang solusi. Jadi memang kalau dengan luar negeri saya harus ke satu-satu kampus. Jadi kemarin saya senang sekali bertemu dengan Pak Han ya atas pendidikan yang kedubes di Australia di Jakarta bisa menginisiasi ini, dan Ibu Sophie yang terkait di Victoria State University ini juga akan mengekspan. Kebetulan Pak Akbar kemarin ke Swinburne sudah ya, mereka akan mencoba dengan mungkin kampus-kampus lain di Victoria State untuk melihat bahwa oh sudah ada pilot project BRIN dengan Swinburne. Let's see, is it possible to be expanded to other university. Sedangkan untuk Ibu Novi untuk visiting researcher untuk template memang saat ini sedang kami Bu template sedang kita siapkan. Mohon maaf karena kemarin pada saat pertama kita open we are not expecting so much pendaftar dari luar juga, sehingga nanti ada beberapa yang kita sedang perbaiki, tapi visiting researcher ini kita buka sepanjang tahun. So kita it's open, nanti kita akan buka, let's say kita hanya melakukan cut off. Nanti misalkan di akhir bulan Juni kita lihat siapa yang daftar, kita proses di situ, berlanjut. Terus Juni sampai Desember kita buka terus seperti itu ya, karena ini akan sepertinya long term activity dan untuk tahun-tahun ke depan akan tetap ada di BRIN. Nah, memang menjadi salah satu poin besar di situ bahwa visiting researcher ini kandidat itu memang harus nempel di BRIN. Jadi kemarin ada beberapa kandidat dari luar negeri WNA itu memang dia mau misalkan langsung visiting researchernya di kampus X seperti itu. Saya bilang itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena kami yang memberikan living allowance-nya kepada kandidat. Kalau mau model seperti itu, yes, kita bisa kampus host-nya tadi bekerja sama dengan salah satu kelompok riset host yang ada di BRIN. It's possible, dia nempel dulu di dalam host-nya riset yang ada di BRIN, tapi kegiatannya ini antara host riset yang kelompok yang ada di BRIN bekerja sama dengan, let's say, kampus X yang menjadi tujuan asalnya. It is possible that way. Itu kita untuk itulah kita berharap dari mobilitas riset akan lebih ekspansif. Tapi kalau langsung, mohon maaf, memang tidak bisa dilakukan karena kalau langsung nanti kami akan minta kampus X membuka program seperti ini. Demikian, Bu Novi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lelono. Saya kira tercover semua pertanyaan yang diajukan tadi ya. Kalau saya rasa. Kemudian ada sejumlah pertanyaan yang tertulis di sini. Oke, perlu saya bacakan ya. Mungkin saya yang harus memilih. Sorry. Bertanya, saya peneliti BRIN di PRAKBEAKMB, sedang S3 di UI Jakarta semester 2. Apakah ada skema bantuan riset disertasi dan syaratnya apa saja? Tapi ini peneliti di BRIN ya. Silahkan. Dari Bu Dwi Martiningsi. Kayaknya saya yang jawab nih, izin Pak. Ya. Jadi kalau untuk skema yang seperti ini, ya untuk dia peneliti BRIN yang sedang kuliah di kampus yang bukan bermitra degree by research, ada satu skema yang disebut bantuan riset talenta inovasi yang disebut Barista. Ini kita bisa berikan bantuan riset disertasi S1, S2 dan S3 sebenarnya, yaitu sekali ya itu di dalam manajemen talenta juga ada nama programnya Barista, bantuan riset talenta riset inovasi. Di situ bisa mendaftar, tapi yang kita berikan memang hanya sekali bantuan risetnya Ibu. Jadi kalau sedang S3, kalau masih semester 2, kalau memang belum menempuh proposal riset, belum bisa kita berikan bantuan risetnya. Demikian Ibu. Terima kasih banyak Pak Lelono. Ada satu pertanyaan juga dari Priyambudi Sulistianto. Ini harapannya semoga tahun depan bisa bergabung sebagai visiting professor. Oh, that's a good news.
Saya ingin membuat dokumenter tentang jejak-jejak Tripang Sulawesi Selatan, dan saya dari Sulawesi Selatan, Bapak, dengan bangsa aborigin di Australia Utara. Tahun ini akan menikmati pensiun dini, jalan-jalan, dan mau menulis cerita tentang Australia. This is very prospective. Silahkan, ini mungkin Prof. Najib bisa memberi tanggapan langsung ini ya. Ya, nanti mungkin kita kalau umpamanya tahun depan berarti kita setting mulai tahun ini Pak Mas Budi ya. Jadi nanti tahun depan biar tinggal datangnya Tripang mungkin dengan Pak Dedi Adhuri yang juga alumni Australia yang selama ini juga banyak melakukan penelitian tentang Tripang. Nah, kebetulan memang Indonesia Timur itu menjadi salah satu flagship kita dan kita ingin sebetulnya 2024 itu kita banyak menghasilkan karya tentang Papua dan daerah Indonesia Timur lain, daerah-daerah perbatasan yang belum mendapatkan kajian etnografik atau belum disentuh oleh kajian etnografik akan menjadi bagian daripada tanggung jawab kita hingga 2024 itu, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup untuk kebijakan terhadap pemerintah. Oh ya, satu hal lagi Bu Siti, tadi ada pertanyaan dari Bu Dewi yang belum kita jawab sepertinya itu ya. Kalau di BRIN memang tidak ada mengajar ya, kita hampir semuanya itu melakukan penelitian. Jadi kalau peneliti asing, misalnya kemarin kita mengundang fellow, jadi bersama-sama dengan para peneliti BRIN membuat edited volume. Sebetulnya kita sederhana kerjasamanya itu tidak banyak tuntutannya, yaitu satu edited volume yang bersama-sama dengan peneliti BRIN yang diproduksi oleh misalnya visiting fellow atau visiting professor yang ada di dalam, yang kerjasama dengan katakanlah IPSR. Kita dengan misalnya Pak Bob Hefner juga merancang hal yang sama, sebuah edited volume tentang indigenous people di Indonesia. Nah, nanti dengan Mas Budi saya kira itu nyambung ya dengan apa yang dilakukan oleh profesor dari Boston itu Pak Bob Hefner dan teman-temannya tim dari IFIS yang juga mengkaji tentang indigenous people dan juga daerah-daerah yang wilayah-wilayah yang selama ini belum dikaji. Itu Bu Siti. Terima kasih banyak Prof. Najib. Ini sebelum membaca pertanyaan yang lain, boleh juga ya saya mengajukan pertanyaan karena dengan amanah menjadi koordinator bidang ilmu sosial dan humaniora untuk Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional untuk I4, itu bila mana kami punya ide, dan memang ada sejumlah ide yang bagus sekali dari tim kami, bagaimana langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Jadi salah satu idenya Prof adalah mengidentifikasi pakar-pakar Indonesia di bidang sosial dan humaniora. Kemudian kita ingin semacam membuat buku, membuat profil-profil dari pakar-pakar kita, dan kita berharap bisa bekerja sama dengan BRIN dan suatu ketika kita bisa launching sehingga kita tahu betul, kita bisa profiling atau tahu betul di mana para ahli-ahli kita. Nah, ide yang kedua yang kami punya ingin melanjutkan kegiatan di IARNA untuk sejalan dengan sejalan dengan percepatan atau dukungan para talenta, misalnya melakukan 3-minute presentation dari para mahasiswa S2, S3 for 3 minutes, yang dimana juri-jurinya nanti dari para teman-teman dari IARNA maupun I4. Nah, itu langkah apa yang kira-kira bisa dilakukan? Maksud saya ada prosedur enggak? Terima kasih. Saya kira itu ide menarik ya Bu Siti, yang terkait tentang para profesor di Indonesia yang ada di Australia. Mungkin kalau umpamanya akan lebih menarik lagi barangkali model seperti penulisan profil yang terkait dengan Edward Said itu ya, yang di Amerika itu sama beberapa muridnya yang mengkaji tentang bidang tertentu. Jadi ada kontribusi akademik di dalam ranah globalnya, tetapi juga ada profil dari orang-orang tersebut kayak gitu.
Ada lagi kemarin kita sebetulnya melakukan dengan UKSW ya, dengan Pak Mas Budi juga ikut yang berkaitan dengan Pak Riwanto Tirto Sudarmo 70 tahun. Tetapi yang menjadi tekanan kita memang bukan kepada sosok individunya, tetapi keilmuan dan kontribusinya itu di dalam posisinya di tengah dunia akademik. Ya itu yang diantaranya kerjasama dengan Kompas untuk yang bahasa Indonesia, dan nanti yang bahasa Inggris tentu saja kita akan selalu mencoba untuk memposisikan kita itu di dalam kancah akademik global. Jadi kalau bisa itu adalah diterbitkan di dalam penerbit luar negeri, dan itu kita mencoba untuk mensyaratkan kepada semua kolaborasi yang memproduksi pengetahuan bersama dengan kita. Terima kasih Prof. Najib. Ada lagi, saya coba cek waktunya. Jadi ini jam 5.40. Kita punya waktu 5 menit sebenarnya untuk sebenarnya tindak lanjut kerjasama ke depan, dan ini ternyata sudah ini juga ya sudah disebutkan juga. Tapi ini banyak nih yang mau bertanya. Saya boleh persilahkan Pak Muhammad Doki PhD dari Poltek. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Muhammad Doki dari Politeknik Statistika STIS, Sekolah Kedinasannya BPS gitu ya, Bu ya. Kami di Politeknik Statistika STIS sudah mencoba menginisiasi untuk mendirikan beberapa unit kajian atau unit penelitian gitu ya. Namun fokus penelitian kami itu lebih ke riset-riset yang berbasis official statistik. Jadi data statistik dari hasil survei atau hasil sensusnya BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik ya. Yang terutama ditujukan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kami kadang-kadang kesulitan untuk menentukan isu-isu strategis apa yang menjadi prioritas nasional gitu di dalam hal penelitian. Untuk itu pertanyaannya adalah adakah unit spesifik di BRIN gitu ya yang mungkin bisa diajak berkolaborasi terutama untuk menentukan isu-isu yang menjadi prioritas nasional ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ada unit spesifiknya, kira-kira prosedurnya bagaimana Pak cara berkolaborasi dengan BRIN gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mau langsung Bu? Silakan Bapak. Ya, kebetulan nggak tahu ini Mas Nawawi masih ada nggak. Kita memiliki kolaborasi yang sangat kuat dengan BPS, Pak. Jadi tahun ini itu ada 34 provinsi yang kita dalami dari data-data BPS bersama dengan statistician dari BPS. Tahun kemarin itu ada 12 provinsi, tapi tahun sekarang lebih banyak dan melibatkan banyak sekali peneliti. Tema-temanya itu sebetulnya berkaitan dengan sesuatu yang menarik di dalam hasil data dari BPS itu yang selama ini hanya berupa data, karena itu perlu untuk diekspansi lebih memberikan insight kepada masyarakat. Misalnya kemiskinan ekstrim di NTT, itu yang menjadi harus mendapatkan elaborasi lebih. Kenapa itu terjadi? Jadi bukan BPS hanya mengumpulkan data, tetapi ada elaborasinya. Kemudian ada isu-isu yang lain yang berkaitan dengan hal-hal ekstrim yang ada di dalam masyarakat kita dari data-data BPS itu. Jadi isu nasionalnya sebetulnya ya kalau umpamanya saya bicara umum ya hampir segala hal itu menjadi isu penting kayak gitu ya, tetapi dan itu tidak selalu terikat dengan apa yang ada di dalam. Kalau umpamanya penelitiannya itu adalah menarik dan bisa dikerjasamakan, itu bisa kita lakukan karena kita memiliki kepentingan untuk banyak hal yang berkaitan dengan ilmu. Tidak semuanya itu mungkin ada masuk di dalam RPJMN kayak gitu ya. Saya kira itu Bu ya singkat. Ya, terima kasih banyak. Ini kita punya waktu 2 menit lagi, tapi saya mau beri satu lagi kesempatannya kepada Bu Rani Ekawati dari Sisairo. Maafkan saya kalau tidak bisa memberikan kesempatan kepada semua. Silahkan, Ibu Rani. Bisa dengar saya, Bu? Ya. Ya, saya perkenalkan saya Rani, saya PhD candidate based di Sairo dan UTAS IMAS. Pertanyaannya mungkin untuk Pak Ahmad Najib ya. Jadi saya kan ada satu bab atau satu chapter yang ingin meneliti tentang gender empowerment di perikanan skala kecil. Nah, di sini kan untuk apply barista ini harus ada pembimbing dari satuan unit kerja di BRIN. Nah, kalau saya ingin tahu kira-kira
pembimbing di satuan unit kerja mana yang cocok untuk saya cari tahu dari mana Pak ya, apakah email atau gimana gitu. Terus pertanyaan yang kedua, ada titipan dari suami saya, jadi beliau kebetulan baru bergabung dengan BRIN, beliau juga PhD candidate based di Cairo. Tahun depan insya Allah selesai, kemudian kalau misalnya beliau dapat tawaran postdoc dari Cairo, apakah harus kembali ke BRIN untuk melaksanakan 2N+1 seperti sebelumnya di KKP, atau boleh langsung melanjutkan postdoc-nya di sini? Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Silahkan Prof. Najib atau... Itu sepertinya Pak Arthur, Bu, yang jawab dua-duanya. Oh, Pak Arthur ini. Silahkan, Pak Arthur. Baik, pertanyaan Bu Rani. Kalau boleh tahu, posisinya sekarang Bu Rani itu tadi mau mahasiswa aktif ya, Bu ya? Iya, saya PhD candidate tahun kedua. Tahun kedua di kampus, kok boleh tahu? University of Tasmania, tapi saya based di Cairo karena programnya program kerja sama University of Tasmania dan saya Cairo. Oke, jadi kalau perlu saya sampaikan, bantuan riset talenta riset inovasi yang ada saat ini adalah bantuan riset memang khusus mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Indonesia, kampus Indonesia. Satu, karena selain bantuan riset, kita itu juga memberikan at cost maksimum untuk UKT-nya, SPP per semester untuk 2 semester terakhir, ya, untuk setiap jenjang. Itu jadi memang agak kesulitan kalau nanti pembayarannya bukan seperti model degree by research. Namun kalau memang let's say bentuknya ini semakin banyak ya seperti ini, ya mungkin saja program lanjutannya itu kita kembangkan. Sebagai contoh kemarin saya mensosialisasikan ada banyak masukan kegiatan PKM mahasiswa-mahasiswa yang bukan penelitian tugas akhir, apakah bisa dibiayai. Nah, sementara memang belum ada skema tersebut. Yang kita bisa biayai adalah penelitian tugas akhir. Nah, sehingga tadi kalau memang ke depan kita akan coba mengkaji, mengevaluasi akan ada program-program tambahan. Karena memang ini disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada di BRIN. Yang kedua terkait tadi pertanyaan titipan dari suami, sebenarnya ini ranahnya BUSDM Pak Najib ya, tapi saya pernah dapat mendengar arahan Pak Kepala sih, kalau memang belum doktor dan ada kesempatan untuk postdoc, silahkan sebenarnya. Itu setahu saya seperti itu, tapi mohon dibawa kolaborasinya dengan kelompok riset yang ada di BRIN. Itu yang selalu saya tangkap dari Pak Kepala. Jangan lanjut sendirian ya, tapi kolaborasi mohon dibawa. Juga menggandeng teman-teman dari kelompok riset di BRIN untuk sama-sama terlibat. Jadi ada expand dari kolaborasi postdoktoral yang akan dilanjutkan. Demikian. Terima kasih banyak Pak Lelono, terima kasih teman-teman, terima kasih para panel kita offer about 2 minutes. Alright, saya kira ini akan sulit untuk kita simpulkan, tetapi yang akan pasti terjadi adalah follow up. Kita akan IARNA akan berkomunikasi secara langsung kepada teman-teman di BRIN agar supaya meeting ini menjadi produktif efektif, karena dia hanya produktif dan efektif kalau ada efek ke depan. Tadi satu lamaran sudah jelas-jelas diterima begitu ya. Ide yang kita ajukan amat sangat bagus. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sungguh sangat besar. Ini benar-benar memberikan wawasan buat kami. Kita tidak bisa memperpanjangnya karena kita sudah waktu buka puasa. Terima kasih kepada Bapak Adikbud yang terus bekerja sama dengan IARNA dan mensupport kegiatan ini. Begitu juga panel kami yang di tengah kesibukannya kami hubungi, tidak ada hesitation, langsung mengatakan yes. They have a very brilliant questions dan respon yang ada very insightful. We are very lucky, we are very fortunate to have this session tonight. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf bila ada yang kurang. Mudah-mudahan please keep in touch. Mari kita terus bekerja sama untuk memajukan Indonesia. Dan sekarang saya
jadi paham sebagai penutup bahwa saya jadi paham ini karena BRIN adalah satu institusi yang memegang amanah untuk katanya by 2045 Indonesia has to be a developing country, dan ini amanah besar buat BRIN. Insya Allah kita bisa melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa. Thank you so much for everyone for your attendees, dan terima kasih atas ketertiban mengikuti seluruhnya. Terima kasih semua pertanyaan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.